harap orang itu bukanlah kakaknya Sujama. Jangan. Jika dia Sujama, mengapa Ratu Joda akan berbohong padamu? Ibu angkatku telah memainkan emosiku. Dia menyesatkanku, dan aku meragukanmu bagaimana bisa aku membuat kesalahan seperti itu. Aku mempercayai orang lain, aku mempercayai lukisan palsu yang orang gambar di hadapanku. Kenapa aku tidak menunggumu untuk mengatakan yang sebenarnya? Kenapa aku tidak mempercayaimu ketika aku tahu kau tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang salah? Sebelumnya aku mohon maaf. Yang Mulia Raja telah memerintahkan tidak seorang pun harus diizinkan untuk mengganggunya. Beritahu Yang Mulia Raja bahwa ibu angkatnya, katakan Menteri Maham Angga ingin bertemu dengannya. Tapi lakukan seperti yang kukatakan. Pergilah. Cepat. Salam untuk Anda Yang Mulia. Perdana Menteri Maham Angga ingin bertemu dengan Anda. Apa aku tidak memerintahkanmu untuk jangan menggangguku? Katakan padanya, aku tidak ingin bertemu dengannya. Jalal, aku di sini untuk menemuimu. Aku ingin bicara denganmu, Jalal. Jalal, tolong lihat aku. Aku di sini untuk bicara denganmu. Tolong bicaralah denganku. Perdana Menteri, Yang Mulia Raja sedang tidak enak hati. Tolong pergi dari sini. Kalau tidak, nanti aku bisa dihukum Yang Mulia Raja. Jalal. Semuanya berakhir. Layananku, kesetiaanku, dan pengorbananku. Semua jadi sia-sia. Aku menyayanginya lebih dari anakku sendiri. Aku memberikannya perhatian lebih dari anakku. Tapi dia bahkan tidak ingin bertemu denganku. Semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Bagaimana Jalal sekarang? Dia sangat sedih, Ibu. Pengkhianatan Maham Angga membuat dia menjadi kecewa. Yang Mulia Raja tidak menyangka Maham Angga seperti itu. Jalal tidak mudah untuk percaya pada seseorang. Tapi kalau dia sudah mempercayainya, dia percaya begitu saja. Dan kalau orang itu mengkhianatinya, itu sangat menyakitkan. Salimah, saat aku melihat Maham Angga masuk ke dalam hutan dari kuil, aku berbicara padanya. Dia bilang padaku, dia pergi ke sana untuk berdoa. Dan aku mempercayainya. Tetapi hari ini, setelah apa yang terjadi, aku merasa bahwa dia juga punya rahasia di balik itu. Aku ingin tahu berapa banyak rahasia tersembunyi di dalam istana ini. Kurasa Ibu harus menemui Yang Mulia Raja sekarang dan bicara dengannya. Ibu harus menghiburnya. Itu akan menenangkan penderitaannya. Tidak, Ratu Salimah. Aku sudah melihatmu menangani Jalal. Kalau aku pergi padanya sekarang ini, maka itu sama saja aku mengingatkan Jalal tentang Maham Angga lagi. Tolong sekarang hias ruanganku.
persiapkan causar dan minuman. Minta para pemusik untuk siap. Satu hal lagi, usahakan semua persiapan sebelum tengah malam. Karena keadaan Yang Mulia sedang marah. Dan setiap kali kalau dia sedang marah, dia pasti datang padaku. Yang Mulia, aku menerima semua tuduhan yang Atgahkan buat terhadapku. Maaf, Ibu. Apa boleh aku masuk? Aku tahu bahwa kau marah karena tidak bisa membawa Ratu Joda pulang. Marahanmu sungguh beralasan karena kegagalanku. Aku tidak bisa menjadi suami, anak, dan juga raja yang baik, bahkan manusia yang bijak. Cukup, Jalal. Kau mungkin gagal memenuhi kewajibanmu sebagai seorang anak dan juga seorang suami. Tapi jangan pernah mengatakan kalau kau menjadi raja yang gagal. Rakyatmu yakin kepadamu. Jadi kau juga harus yakin pada dirimu sendiri. Kau adalah keturunan almarhum Raja Humayun. Dan juga kau keturunan almarhum Raja Babur. Kau seharusnya jangan pernah menyerah. Jangan pernah melecehkan peninggalanmu. Ibu yakin pada satu hal. Kau tidak pernah gagal sebagai seorang raja sejauh ini. Dan kau juga tidak akan pernah gagal di masa depan. Dan aku sangat yakin, tidak peduli apapun keputusan yang kau ambil, itu tidak akan menjadi keputusan anak atau suami yang gagal. Tetapi itu keputusan raja yang hebat. Dan ibu yakin kau akan menegakkan keadilan. Dan jangan lupa, Maham juga sudah banyak berkorban untukmu. Kau ini adalah raja. Kau harus mengambil keputusan. Dan tidak ada yang berani untuk menentangnya. Tetapi, apapun yang kau putuskan, kau tidak boleh menyesal di kemudian hari. Cukup, Reshan. Mengapa kau menangis? Nyonya, besok Anda akan mendapatkan hukuman. Aku telah melayanimu selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa tidak marah? Apa yang harus aku lakukan, Nyonya? Jalal bahkan tidak menatapku. Sekali kau jatuh dari rahmat kasih sayang, kau tahu, Reshan, kau tidak akan bisa mengingat kembali dirimu. Aku tahu bahwa Jalal tidak akan menghargaiku lagi. Jalal tidak akan pernah percaya padaku. Jalal tidak akan pernah memanggilku ibu. Dia tidak akan pernah memanggilku ibu. Apa kau tidak merasa resah dengan hal-hal yang sudah terjadi? Tidak. Karena aku tidak melakukan hal yang salah. Aku tidak salah. Aku terkejut melihat nasibku. Aku menyusuinya. Aku mengajarinya untuk bisa berjalan. Aku mengajarinya politik juga. Tapi besok aku akan dihadirkan sebagai seorang penjahat. Aku mengajarinya untuk berbagi keadilan. Besok dia akan memberiku keadilan. Keadilan di atas segalanya. Ibu setuju, Maham sudah melakukan banyak hal untukmu. Dan kau juga sudah mengikuti semua perintahnya. Itu bukanlah salahmu. Karena kau belum dewasa. Tapi kau adalah seorang raja yang bertanggung jawab sekarang.
Jangan pernah lupa, seorang raja tidak harus percaya pada siapapun begitu saja, bahkan pada orang yang paling setia. Kau harus mempertimbangkannya sebelum memberi keadilan. Di satu sisi adalah kejahatan Maham, di sisi lain adalah kebaikannya. Dia selalu melindungimu, bahkan mempertaruhkan lukanya sendiri. Dia menyayangimu lebih dari anaknya sendiri. Dan dia juga menyusuimu saat kau masih kecil. Kau harus membalas semua itu. Kau berhutang padanya karena perlindungan keibuannya. Dan untuk hal itu, kau harus mempertimbangkannya. Ya, kau memang benar, Ibu. Tapi bukti orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, dan bukti seseorang yang setia menjadi tidak setia adalah kejahatan berat. Tidak ada kebaikan yang bisa cukup kuat untuk menutupi kejahatan itu. Aku tidak akan lupakan kebaikannya sampai hari kematianku, tapi aku tidak akan lupakan dia mencoba untuk memisahkanku dari kekasihku. Dia membuatku melemparkan tuduhan palsu pada kekasihku. Ketika saat itu aku menyadari bahwa aku mencintai seseorang, lalu dia menghancurkan hatiku. Aku merasa kejahatan ini cukup parah untuk membayangi kebaikannya. Tidak peduli apapun, Risam. Aku tidak peduli jika Jalal mementingkan kebaikan ataupun keburukanku. Aku siap menanggung konsekuensinya. Karena aku tidak menyesali apa yang telah terjadi. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah. Sudah, Risam. Jangan khawatir. Akan kulalui cobaan berat besok. Ini adalah cobaan untuk Jalal. Mari kita lihat. Apakah Jalal menghormatiku karena setia kepadanya selama bertahun-tahun? Apakah dia menghukumku karena mengkhianatinya? Yang mulia, aku menerima semua tuduhan yang Atgahkan buat terhadapku. Di mana Yang Mulia? Kenapa dia belum datang juga? Tasnim! Yang Mulia di sini. Aku akan menghabiskan malam di sini. Di dalam ruangan Ratu Joda. Akan kubuatkan persiapan untuk Anda, Yang Mulia. Hormat Yang Mulia Raja, Yang Mulia Ratu Hamidah Banu telah mengirimkan sesuatu untuk Anda. Tunjukkan padaku. Kau sudah bersalah pada Ratu Joda. Minta maaflah padanya terlebih dulu. Setelah itu, baru ibu bisa memaafkanmu. Itu pun jika kau mampu membawa Joda kembali pada ibu.
dapatkan di hadapanku. Salam Yang Mulia. Di mana Yang Mulia Raja? Aku mohon maaf Yang Mulia Raja sedang... Mengapa kau tidak menjawabku? Di mana Yang Mulia Raja? Katakan di mana? Ratu Rukaya, Yang Mulia Raja berada di kamar Ratu Joda. Apa? Yang Mulia Raja berada di kamar Ratu Joda. Apa yang dia lakukan di sana? Dia... Pergi kalian. Yang Mulia seharusnya ada di sini. Apa-apaan ini? Yang Mulia. Yang Mulia, mengapa kau lakukan ini padaku? Lihatlah, aku membuat begitu banyak persiapan untukmu. Aku siapkan cosar dan juga minuman, juga menyiapkan kamar ini. Tapi sekarang kau berada di kamar Ratu Joda. Bahkan ketika dia tidak ada di sana. Aku pikir Ratu Joda sudah keluar dari kehidupanmu. Aku salah. Kau masih tetap memikirkan Ratu Joda. Kenapa kau lakukan ini? Yang Mulia. Apakah kau tahu? Sujamalah yang berpakaian seperti dilawarkan. Kau boleh pergi. Yang Mulia, aku... Aku mengerti bahwa kau memenuhi tugasmu. Ratu Joda pasti sudah melarangmu untuk memberitahuku. Maafkan aku Yang Mulia. Aku tidak punya pilihan. Jika kau memberitahu aku, Ratu Joda masih akan bersamaku. Maafkan Yang Mulia, tapi orang Rajput mengikuti satu kebiasaan. Kami tidak bisa melanggar janji kami, bahkan dengan mempertaruhkan hidup kami sekalipun. Jadi aku tidak memberitahumu. Seorang wanita Rajput tidak akan meninggalkan suaminya, kan? Jadi aku berharap Ratu Joda akan segera kembali. Dia akan kembali karena Ratu Joda... Aku berharap kau bisa menyelesaikan kalimat itu yang pasti menghiburku. Demi Tuhan, kembalilah kau padaku, Ratu Joda. Aku merasa tidak lengkap tanpa dirimu. Joda? Ada apa, Joda? Apa kau tidak apa-apa? Tidak, Bibi. Semuanya baik-baik saja. Aku hanya mengalami mimpi buruk. Aku merasa seolah-olah Yang Mulia mengatakan bahwa dia tidak lengkap tanpa diriku. Kau harus tanya pada dirimu sendiri. Apa ini benar atau tidak? Dan kau harus memutuskan apa
Apa yang ingin kau lakukan? Yang mulia, aku menerima semua tuduhan yang Adgahkan buat terhadapku. Berhati-hatilah Tuan. Kondisi Abu Malik saat ini mungkin tidak dapat ditahan untukmu. Panas sekali. Panas. Tuan, panas. sabarlah sedikit. Anda pasti akan segera sembuh. Tetap luruskan tanganmu. Luruskan tanganmu. Panas. Jalal, kau memberikanku bekas luka ini untuk mengingatkanku tentang kekalahanku. Aku akan membunuhnya. Seharusnya kau berhati-hati, Abul Malik. Jalal, seorang prajurit yang tangguh. Kau jangan remehkan dia. Seharusnya kau membuat persiapan yang baik sebelum menyerangnya. Jangan menaburkan garam ke dalam lukaku, Sarifuddin. Atau kau mungkin harus menanggung hukuman atas kesalahan Jalal. Kau salah, Abul Malik. Justru aku marah melihatmu dalam keadaan ini. Jangan khawatir, Abul Malik. Kita akan balas perbuatan Jalal. Karena dia sudah melakukan hal ini kepadamu. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa membalas dendam. Dan juga tidak bisa mengalahkannya. Tidak mungkin untuk mengalahkan Jalal. Aku adik ipar Jalal. Tapi dia tidak mengampuniku. Dia juga tidak akan mengampunimu. Dia sudah menghancurkan satu mataku, dan jika aku menyerangnya, dia akan membunuhku. Jangan berputus asa. Jika kau menyerah, apa yang akan aku lakukan? Aku percaya pada kekuatanmu. Kau akan berhasil kali ini. Percayalah, aku yakin semua itu. Kau benar, Sarifuddin. Aku bersumpah, aku tidak akan mati dulu sebelum aku menghancurkan matanya juga. Aku akan menaklukkan Agra. Aku yakin kau mampu, tapi istirahatlah sekarang. Aku akan datang untuk menanyakan setelah kesehatanmu membaik. Kalau begitu aku mohon pamit. Sampai jumpa. Apa yang kau lakukan, Adam? Apa kau terkejut? Tapi aku tidak. Aku tahu bahwa kau tidak akan menerima kekalahan. Pergi! Aku tahu bahwa kau akan membuat konspirasi baru. Aku di sini untuk mencari tahu. Jangan khawatir. Aku tidak datang ke sini untuk melukaimu. Aku hanya ingin mencari tahu siapa yang telah bersekongkol padamu terhadap Jalal. Hebat. Adik ipar Jalal merencanakan sebuah konspirasi terhadapmu. Kau ingin membunuh Jalal? Kau bodoh. Jika itu mudah untuk membunuh Jalal, aku akan membunuhnya sejak dulu. Kau bicara apa? Kenapa aku harus mencoba membunuh Jalal? Sebelumnya lihat dulu dirimu. Siapa yang akan percaya dengan rencanamu? Kau tidak bisa membodohiku. Dengar, Adam. Aku memiliki keinginan yang sama denganmu juga. Dan ini kesempatan yang bagus untuk memenuhi keinginan kita. Seharusnya Jalal yang kau selidiki. Bukannya aku yang selalu kau buntuti. Aku akan mendapatkan tahta. Itu pun dengan segera. Tapi bagaimana jika kau membuat kesalahan lagi dan Jalal akan menghabisi nyawamu? Aku punya sebuah perisai yang melindungiku dari Jalal. Itu adalah ibuku. Bagaimanapun, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kau dan aku ingin menduduki singgasana. Jalal adalah musuh kita. Musuh kau dan musuh aku. Kenapa kita tidak berbagi kekuasaan? Kau ingin Agra dan aku ingin Delhi. Kau bisa memiliki Agra dan aku bisa memiliki Delhi. Dan mengenai Abul Malik, kita berikan yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup. Aku rasa itu saja. Mudah kan? Ya Allah, anakku akan melalui hal yang sangat sulit dalam hidupnya.
Dia terlihat begitu menderita. Bahkan aku tidak bisa menenangkan dirinya. Hanya Engkau yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. Hari ini Jalal harus menghukum wanita yang dia anggap sebagai ibunya sepanjang hidupnya. Ya Allah, berilah dia kekuatan untuk bisa memberikan keadilan. Dia berada dalam kegelapan. Tolong berkati dia dengan sinar harapan-Mu. Yang mulia, aku menerima semua tuduhan yang Atgahkan buat terhadapku. Tolong kemarilah dan pijat kepala Joda. Caya? Tidak, Ibu. Aku tidak mau. Tapi, Ibu pikir kepalamu harus dipijat, nak? Caya, gunakan minyak di kepalanya. Berikan pijatan yang baik. Aku juga ingin memijat kepala Joda. Kenapa tidak? Lakukan saja. Aduh. Shenas, jangan tarik rambutku. Pelan-pelan saja. Aku tidak menarik rambutmu. Kau saja yang terlalu lembut. Aku bahkan tidak menariknya, tapi malah membuatmu sakit. Pelan-pelan, Ratu Joda. Aku tahu kau tidak menyukaiku, tapi tidak berarti kau harus menarik rambutku. Ya ampun, rambutmu yang terikat tertarik ketika sedang kupijat. Pria macam apa kau ini? Tidak bisa menahan rasa sakit. Bagaimana hal itu tidak dikhawatirkan oleh seorang pria? Aku pasti keberatan jika kau melukaiku. Kau akan menyadari ketika aku melakukannya. Aku seorang wanita Rajput. Aku bisa menanggung rasa sakit yang lebih dari ini. Benarkah? Kau akan menyadari itu. Kau akan merasakan rasa sakitku ketika aku memijat kepalamu dengan cara yang sama. Ayo duduk. Ayo duduklah. Tidak, lupakan saja. Aku tidak ingin dipijat kepalanya. Duduklah di sini. Ayo duduk. Tidak usah, Yang Mulia. Kau tidak tahu bagaimana caranya memijat. Jika aku tidak mencobanya, bagaimana aku mempelajarinya? Boleh aku coba memijatnya lagi? Meskipun aku tidak tahu bagaimana cara memijat, tapi aku akan mempelajarinya. Bagaimana? Kalau kau mengizinkanku, maka akan kucoba. Jika kau melakukannya, aku akan sangat bahagia. Yang Mulia. Kapanpun aku tersesat, kau pasti menuntunku ke jalan yang benar, Maham Angga.
Kapanpun aku lemah, kau memberiku kekuatan untuk berjalan terus. Tapi hari ini kau akan hadir padaku sebagai seorang penjahat dan aku harus memberikan keadilan padamu. Aku merasa seperti seorang anak yang kehilangan ibunya dalam tempat keramaian. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku bahkan tidak bisa memanggilmu ibuku. Apa yang harus kulakukan saat ini? Haruskah aku memaafkanmu? Karena hubungan yang kita bagi, ada saatnya ketika aku menghormatimu lebih dari ibuku. Itu pasti suatu saat akan terjadi. Tolong aku, ya Allah. Perdana Menteri. Nyonya, saatnya untuk muncul di istana pengadilan. Ayolah. Sudah waktunya untuk pergi. Jangan khawatir, Nyonya. Yang Mulia Raja sangat menghargai Anda. Dia tidak akan keras terhadap Anda. Aku sudah dihukum, Resham. Yang Mulia Raja tidak menganggapku lagi sebagai ibunya. Hari ini aku akan muncul di hadapannya sebagai seorang penjahat. Tidak ada hukuman yang lebih parah dari ini. Yang Mulia, aku menerima semua tuduhan yang Atgah Khan buat terhadapku. Di mana Yang Mulia Raja? Ratu Rukaya, Yang Mulia Raja berada di kamar Ratu Joda. Salam Yang Mulia, haruskah aku membersihkan kamar Anda? Apa aku memanggilmu? Keluar dari sini! Pergi! Apa kau tidak dengar juga? Pergi dari sini! Pergi! Yang Mulia, ini aku, Hosiar Khan. Kenapa kau datang di sini? Kau tidak bekerja untukku lagi, bukan? Pergilah! Aku sudah menjadi setia padamu sepanjang hidupku, Yang Mulia. Tolong Yang Mulia jangan katakan itu. Aku mohon padamu. Jangan pura-pura, kau tahu kenapa aku mengatakan ini? Tadi malam Yang Mulia berada di ruangan Ratu Joda. Apa kau tahu itu? Yang Mulia lebih mementingkan Ratu Joda daripada aku. Apa kau tahu itu? Iya, Yang Mulia. Aku tidak bisa menghentikan Yang Mulia untuk melakukan itu. Aku punya permintaan. Tolong bersiaplah dan pergilah ke istana pengadilan. Tidak. Aku tidak akan ke sana. Aku tidak akan ke sana. Apapun taruhannya. Kau mengerti itu? Aku ingin Yang Mulia sadar kalau aku marah padanya. Ini tidak akan jadi masalah padanya pada saat dia marah pada dirinya sendiri. Dia begitu amat menderita karena pengkhianatan Maham Angga padanya. Sehingga dia tidak akan memahami penderitaanmu. Dan juga kehadiran Anda akan memberinya kekuatan dan menariknya ke arah Anda. Bagaimanapun juga kau adalah satu-satunya. Apa? Apa yang kau katakan? Katakan itu lagi. Apa maksudmu? Aku sisa satu-satunya. Aku satu-satunya dari dulu. Kemudian dia melupakanku dan mulai mengejar Ratu Joda. Sejak dia sudah kembali, dia sudah tidak peduli lagi padaku. Ratu Joda harus tanggung jawab atas semua ini.
kau bisa melihatnya, Hosea? Yang Mulia sudah benar-benar berubah. Lihat, dia berubah. Ratu Joda tidak ada di sini, tapi Yang Mulia malah ke sana. Kau tahu, Hosea? Yang Mulia menghabiskan malam di ruangannya. Dia sudah menghukum Mahamangga. Hanya Ratu Joda yang bertanggung jawab untuk semua ini. Hanya dia. Ratu Joda adalah penyebabnya. Penyebab kehancuran ini. Aku tidak tahu apakah ini tentang Ratu Joda atau Mahamangga. Sekarang Yang Mulia Raja marah. Kau harus bersama dengannya sekarang. Dan aku ingin tahu apa keputusannya yang akan diberikan hukuman pada Mahamangga. Dia mungkin membuangnya dari Agra dan mengirimnya ke Mekah atau memenjarakannya, Yang Mulia. Aku juga tidak tahu itu. Aku tidak tahu apa yang telah dipikirkan Yang Mulia. Perhatian! Kerajaan dari Hindustan, keturunan dari kerajaan Mughal, Raja Jalaluddin Muhammad telah tiba. Hadirkan terdakwa Mahamangga di depan pengadilan. Dikatakan bahwa saat memberikan keadilan, Raja harus mengabaikan emosinya. Aku akan mencoba yang terbaik sehingga emosiku tidak mempengaruhi keadilan ini. Adgahkan. Kita mulai pengadilan ini. Adamkah, kendalikan emosimu. Jangan lupa, sekarang kau berada di istana pengadilan. Salam Yang Mulia. Mahamangga, kau telah dituduh karena menyalahgunakan kekuasaan dan juga posisimu. Bahkan kau mencoba untuk menyesatkan raja dan kau telah mengkhianatinya. Adgahkan, tolong kau bacakan secara terperinci. Perhatian semuanya, Perdana Menteri Mahamangga sudah terbukti menyalahgunakan kekuasaannya, posisinya dan statusnya. Dia bertanggung jawab membawa Kasim untuk istana permaisuri. Ketika melaksanakan tugas ini, dia tahu bahwa salah satu dari mereka adalah dia benar-benar seorang pria, seorang Rajput Pangeran Sujamal, dan dia menyatakan bahwa dia benar-benar bersalah di hadapan kerajaan Mughal. Namun Mahamangga tidak menghentikan Sujamal dari memasuki istana permaisuri yang berpakaian sebagai seorang Kasim, dan itu sangat bertentangan. Dengan demikian, dia tidak hanya mengkhianati tugasnya, tapi dia juga melanggar hukum Mughal. Bahkan dia menempatkan risiko keamanan dari Yang Mulia Raja dan istana permaisuri, dan itu sudah melanggar aturan kerajaan. Dan ketika Dilawarkan datang, dia mengatakan pada kami yang sebenarnya. Ternyata dia mengusir Dilawarkan pergi dari istana ini. Adgahkan, kau telah menghina ibuku, dan dia harus menanggung penghinaan karenamu. Aku bersumpah atas nyawa ibuku, aku akan menghukummu untuk semua ini. Kau lihat saja nanti. Kenapa kau lakukan ini, Ibu?
Aku tidak pernah menanggung begitu banyak penderitaan, tidak pernah membayangkan kau akan melakukan ini padaku. Bahkan untuk kepentingan egoisnya, Maham Angga membiarkan Sujamal memasuki istana dengan berpakaian sebagai seorang kasif. Dan itu belum semuanya. Ketika Yang Mulia Raja ragu pada dilawarkan, dia menyesatkan Yang Mulia Raja dengan berita-berita palsu. Dan satu lagi, dia mengatakan Sujamal terlihat di Badawan. Itu belum semuanya. Dia mengkhianati rajanya, mencoba untuk menuduh istriku yang tidak bersalah dari perselingkuhan, mencoba untuk menghasutku terhadap dirinya. Dakwaan ini telah terbukti terhadapmu, tapi sesuai peraturan hukum Mughal, aku akan memberimu kesempatan untuk membela diri, Maham Angga. Apa yang ingin kau katakan tentang ini? Tidak. Yang Mulia, aku menerima semua tuduhan yang Atgah Khan buat terhadapku. Terdakwa mengaku bersalah. Itu berarti Maham Angga dinyatakan sebagai pelaku. Kau telah mengkhianati tugasmu sebagai menteri. Apa kau siap menerima hukumannya, Maham Angga? Iya.